Jika orang mengatakan dunia ini adalah panggung sandiwara, mungkin Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepadaku untuk berperan sebagai seorang manusia yang tak sempurna. Ibarat seekor kupu-kupu, akulah kupu-kupu bersayap patah. Masih terekam jelas dalam ingatanku detik-detik saat aku menanti pengumuman. Aku mendaftar ke UGM melalui jalur seleksi undangan. Semua dokumen mulai rapot, ijazah, dan semua transkrip nilai diseleksi. Kalau macam aku, ya Allah, matur nuwun ya, Mak. Semoga lancar ya, Mak. Tak bisa kugambarkan kebahagiaan yang aku rasakan pada saat itu. Hanya saja ada satu pikiran yang mengganjal. Karena saat itu belum ada pengumuman resmi apakah aku lolos seleksi beasiswa atau tidak. Waktu itu sih bersyukur banget ya Mbak. Seneng banget. Cuman juga ada bingungnya sih. Kan waktu itu saya juga sudah melamar bidik misi. Cuman kan takutnya kalau misalnya saya masuk, ternyata orang tua saya tidak mampu membiayai, kan nanti kan mah jadi bingung juga. Makanya waktu itu antara seneng tapi juga bingung, maksudnya bisa diterima atau enggak beasiswanya kayak gitu. Namaku Hana Pratiwi Kadarisman. Aku terlahir di sebuah keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Ayahku adalah seorang pembuat batu bata, sedangkan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang berusaha membantu ekonomi dengan berjualan bakmi. Rp6.000 untuk satu mangkok mie. Itulah pemasukan andalan kami sehari-hari. Gerobak bakmi kami tidak selalu ramai, seperti kali ini. Tak jarang, pembeli baru datang berjam-jam lagi setelah pembeli sebelumnya. Aku tak ingin membiarkan waktu senggang bergulir begitu saja. Selalu ada buku di tanganku. Buku yang selalu menyelamatkan aku dari rasa bosan. Selalu ada hal baru yang aku ketahui dari setiap lembarnya. Kalau kan arep mangkat kuliah, tak genteni le babut. Ibuku adalah guru yang mengajarkanku tentang keikhlasan dan ketegaran dalam menjalani kehidupan. Mak, permisi ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Dan inilah aku, seperti yang kau lihat. Caraku berjalan tak sama seperti orang-orang pada umumnya, karena lutut kaki kiriku tak bisa dibengkokkan. Ini adalah tahun keduaku menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang sudah aku idam-idamkan sejak kecil. Perkenalanku dengan kampus ini terjadi secara tak sengaja saat aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Saat itu aku sedang berobat di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bersama ayah. Pas saya SD, itu kan saya kan pernah berobat untuk kaki saya. Nah itu tuh pernah masuk ke Fakultas Kedokteran UGM ini. Wah di sana tuh pas bapak saya sama saudara saya masuk buat konsultasi, saya malah keliling-keliling lihat-lihat apa itu kayak alat-alat lab peragaan kayak gitu. Wah keren banget subhanallah. Kalau misalnya saya bisa masuk sini, wah tapi ternyata sih alhamdulillah bisa masuk. Setelah melewati berbagai macam pemeriksaan, aku pun disarankan untuk dioperasi.
Perasaanku sangat takut mendengar kata operasi. Apalagi waktu itu aku masih sangat kecil. Namun dengan bujukan orang tuaku, aku pun menurut saja. Untuk melakukan operasi, orang tua dan sanak saudaraku sibuk mengumpulkan uang, juga mengurus surat keterangan keluarga miskin, dan segala dokumen lainnya, agar biaya operasi bisa dikurangi. Namun di hari yang sudah dijadwalkan, dokter yang seharusnya mengoperasi tidak berada di tempat. Usaha orang tuaku pun sia-sia. Entah bagaimana, operasi pun dibatalkan. Itu udah ada kayak schedule gitu buat operasi kan. Tapi sampai sini ternyata dokternya tuh katanya keluar kota atau gimana, saya juga nggak tahu. Waktu itu kan saya juga cuma ikut aja, Mbak. Jadi waktu itu setelah tahu dokternya kayak gitu kan, maksudnya tidak di sini, akhirnya kami sekeluarga pulang. Aku menerima semua ini dengan lapang dada. Aku tak pernah meragukan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Aku yakin, jika Tuhan menetapkan aku bisa kembali normal, maka dengan mudah itu akan bisa terjadi. Namun jika tidak, pasti inilah keadaan yang terbaik untukku. Sebagai mahasiswa penerima beasiswa, prestasiku terus dipantau. Begitupun jumlah kehadiran dalam perkuliahan dan praktikum. Jika menurun, tidak mustahil beasiswa bisa ditarik. Aku tak sanggup membayangkan jika itu sampai terjadi. Kalau bukan karena beasiswa, dari mana biaya untuk melanjutkan kuliah? Ini dia yang ditungguin datang juga. Udah tadi? Iya, apa banget? Nanti kamu dapat praktikum apa? Aku osiloskop. Osiloskop. Ya ampun, kalau kamu? Kasih dong. Kalau kamu? Aku bersyukur atas kerja keras dan doa. Saat ini aku meraih IPK 3,7. Cuma ngukur waktu yang dulu kan buat pasilasi kan. Terus habis itu variasinya apa aja? Variasinya sih kayak arusnya aja. Sama Terus tuh, ketinggian. beda. Sekarang, Yaudah yuk. masuk. Jurnalnya juga di dalam. Yuk, masuk aja yuk. Ya, yuk. Asik. Duluan ya. Ya. Ini jam berapa ya? Praktikum. Semangat. Lambat laun, teman-temanku pun terbiasa dengan keadaanku. Mereka pun tak pernah lagi memandang aku aneh. Kami bisa berbaur dan berkawan dengan baik. Lagi pula, ilmu fisika tidak memperdulikan keadaan fisikmu. Itulah mengapa aku memilih ilmu fisika sebagai konsentrasi ilmu yang aku pelajari. Sejak SMP dulu, aku memang sudah amat tertarik dengan bidang ilmu fisika. Fisika adalah kunci pembuka misteri setiap kehidupan manusia. Ada kesenangan yang tak bisa aku gambarkan saat aku berhasil memecahkan persoalan dalam ilmu fisika. Ya, fisika itu emang ada di dunia orang awam, maksudnya di dunia sehari-hari kita. Kita tuh butuh fisika. Contoh sederhananya kayak katrol. Kalau misalnya dulu kan ada sumur ya Mbak, kita kan pakai itu. Itu kan fungsinya buat agar kita biar beban yang kita ambil dari dalam itu lebih terasa enteng kayak gitu sih. Itu contoh sederhananya. Ada cita-cita besar yang sedang aku kejar di depan sana, yang harus aku kejar tanpa berlari. Aku hanya perlu terus belajar dan berdoa. Aku ingin membuat orang tuaku bangga. Aku ingin mereka pun tidak malu lagi memiliki aku, seperti aku yang tak merasa malu lagi dengan keadaanku. Karena dukungan mereka lah, aku berani bermimpi. Bermimpi untuk bisa berkuliah di universitas. Padahal selama ini dalam pikiranku, kuliah hanya untuk mereka yang berpunya saja. Yeay. Alhamdulillah. Terus
Terima kasih. Sejak aku dan adikku masih kecil, ayahku sudah berkutat dengan batu bata. Setiap hari tubuhnya kotor berlumur tanah. Mengambil tanah, mengangkutnya, mencetak, membakar, hingga batu bata ini siap dijual. Ibuku pun ikut membantu ayah dengan mencetak batu bata. Meski hanya mencetak, pekerjaan ibu juga tidak enteng. Ibu harus mondar-mandir mengangkat tanah dengan ember. Tanah liat yang basah, satu ember saja terasa sangat berat. Namun tubuh kecil ibu dengan susah payah berusaha mengangkatnya. Dari mereka aku belajar bahwa kehidupan ini begitu layak untuk diperjuangkan. Tak ada yang sia-sia dari perjuangan. Inilah yang membuat aku bertahan hingga sekarang. Hidup itu titipan, banyak cobaan, banyak ujian. Itu yang kita tanamkan. Jadi apapun yang terjadi itu karena apa ya? Namanya hidup pasti ada. Tidak selamanya kita hidup itu kita kaya terus, kita sehat terus. Mungkin itu ujian bagi kita. Mereka sekarang sudah menyadari bahwa hidup itu memang seperti itu. Bu, Bu. Pinten Mas? Ayam setunggal, Bu. Oke. Rumah mereka nggih? Oke. Kejadian ini sangat sering terjadi. Saat ibu sedang mencetak bata, datang seorang pembeli mie ayam. Ibu terpaksa harus mondar-mandir dari belakang ke depan rumah untuk melayani pembeli mie. Ibu tak mau menolak rezeki. Rp6.000 pun adalah jumlah yang berarti untuk keluarga kami. Selain aku, adikku juga masih duduk di sekolah, kelas 3 SMA. Sebentar lagi, adik pun akan melanjutkan ke bangku kuliah. Saat ini, ibu tentu sedang dipusingkan masalah biaya. Aku berharap agar adik pun bisa mendapatkan beasiswa sama sepertiku. Dari ibu, begitu banyak pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana seorang ibu berjuang bagi keluarga dan anaknya, mengorbankan dirinya sendiri dan melawan lelah demi keluarga. Pada kenyataannya seorang anak kan tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya ya Mbak. Iya, tapi harapan saya sih melalui doa-doa saya mereka bisa ke surga kelak. Amin. Jika melihat ke atas tak akan ada habisnya. Di atas langit pasti masih ada langit yang lebih tinggi. Itu yang terus aku tanamkan dalam diriku. Termasuk bagaimana aku mensyukuri istana kecil yang dibangunkan orang tuaku untuk kami di sebuah desa di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Begitu banyak yang ingin aku raih dalam hidup yang cuma sekali ini. Aku tahu dengan usaha dan doa, aku pun bisa meraih semua cita-citaku. Tuhan telah berjanji, dan Tuhan tak akan pernah mengingkarinya. Seperti apa yang telah Ia karuniakan kepadaku. Kepada yang memiliki keterbatasan sepertiku, aku selalu ingin menyampaikan bahwa kita semua sama. Selalu ada kesempatan untuk kita, asalkan kita mau dan berusaha. Kita mungkin memang diciptakan berbeda, tetapi percaya sama Allah kalau Allah itu selalu mengiringi setiap kekurangan yang ada di kita dengan kelebihan atau kasih sayang yang lebih buat kita yang memiliki kekurangan. Jadi tetap semangat dan jangan minder.
Dan kalau misalnya kita punya kemauan, insya Allah selalu ada jalan. Imas adikku juga sudah biasa dengan kehidupan yang prihatin. Segala jerih payah ibu dan ayah diganjar dengan prestasinya di sekolah. Rasa sayangku kepada adik sama seperti aku menyayangi kedua orang tuaku. Itu mengapa aku berupaya keras mencari jalan beasiswa ke sana kemari untuk melanjutkan sekolah. Assalamualaikum. Teriris rasanya dadaku melihat pemandangan seperti ini. Penyandang cacat harus meminta-minta di jalan, mengharap belas kasih orang. Aku yakin ini bukanlah kemauannya, bukan juga keinginannya memiliki kekurangan fisik. Yang mereka butuhkan adalah keterampilan dan modal agar bisa mandiri dan sejahtera. Aku merasa beruntung bisa merasakan pendidikan di bangku kuliah. Tak seperti orang-orang yang memiliki kekurangan fisik lainnya. Karenanya, aku memiliki sebuah mimpi besar. Kelak, aku akan memberikan penampungan bagi mereka yang kekurangan, agar mereka memiliki keahlian yang bisa bernilai. Buat kayak yayasan atau apalah yang di situ tuh orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan seperti itu, mereka bisa dilatih skillnya atau mungkin kemampuannya, ada menjahit atau membuat kerajinan. Yang penting itu bisa paling tidak menunjang kesejahteraan mereka, kehidupan mereka seperti itu. Aku bersyukur lahir di sebuah keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Kekurangan tak pernah membuat kami bertengkar. Itulah yang selalu orang tuaku ajarkan. Seperti apapun keadaannya, kita tak boleh jauh dari kata syukur. Ayah dan ibuku adalah bukti nyata orang yang tegar. Karena selain aku, adikku pun memiliki kekurangan fisik pada tangannya. Tak seperti aku, apa yang adik alami adalah akibat kecelakaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam se. Biar kau ya mak. Jangan sampai apa-apain. Kakak harus kita. Sikap. Waktu itu, kedua orang tuaku sedang membakar batu bata. Ketika bapak dan ibu sedang sibuk dalam proses pembakaran, adikku yang baru saja bangun tidur tiba-tiba berjalan cepat sambil mencari ibu. Tiba-tiba adik jatuh di perapian yang sedang digunakan untuk membakar batu bata. Luka bakarnya hampir 75%. Bahkan, 2 jari tangan kirinya diputuskan untuk dipotong 2 ruas. Aku senang, Imas tak pernah berkecil hati atas keadaannya. Barangkali ia pun melihat keadaanku. Bagaimana aku berdamai dengan keadaan diriku ini. Atas apa yang menimpa kami, ayah ibuku tak pernah kehilangan rasa bangganya atas kami berdua. Tuhan amat baik padaku, menganugerahkan orang tua yang begitu baik dan menyayangi kami. Ayah dan ibu juga tak pernah berucap kasar pada kami. Sebaliknya, hanya petuah dan kebaikanlah yang senantiasa terucap dari keduanya. Karena itu anak saya, itu merupakan harta yang tak ternilai bagi saya. Kalau anak itu, walaupun keadaan seperti apa, karena namanya anak. Aku selalu merasa nyaman beribadah di rumah. Di rumah, aku tak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan sholatku. Tak seperti di tempat lain. Ada sedikit dorongan untuk mempercepat gerakan sholatku, agar orang tak perlu lama-lama melihat gerakan sholatku. Ya, ada yang tak sempurna dalam sujudku. Aku tak bisa bersimpuh seperti orang lain. Inilah yang paling aku rindukan.
Jika Tuhan memberikanku kesempatan untuk memiliki kaki yang normal, aku berjanji, hal pertama yang akan aku lakukan adalah bersimpuh dan bersujud dengan sempurna di hadapan Tuhanku. Karena bagiku, sujud adalah bentuk syukur dan penghambaan yang sempurna kepada Tuhan. Ya, kalau kita kan, saya sebagai orang Islam ya Mbak, pastikan ada sholat 5 waktu kayak gitu. Sebenarnya sih kepingin ya bisa sujud bener-bener dengan keadaan yang seharusnya sujud seperti apa. Tapi ya itu sih yang bener-bener pengen saya ini ya, sebagai ungkapan syukur kita kan ya. Sebenarnya saya juga sering beda sih kalau misalnya sholat berjamaah kayak gitu kan. Pasti kaki saya kan beda sama yang lain. Cuman ya udahlah, yang dulu yang kalau memang takdir saya seperti ini, alhamdulillah sih masih diberi iman sama takwa saat ini. Allah, inilah hamba. Hamba selalu bisa membahagiakan kedua orang tua hamba, orang-orang yang menyayangi hamba, orang-orang yang ada di sekitar hamba. Ya Allah, inilah hamba. Semoga hamba bisa mencapai ridho dan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk ibuku, ada sebuah hadiah yang begitu ingin aku persembahkan, yang saat ini belum bisa aku wujudkan. Namun nanti, dengan izin Allah, aku yakin, meski aku hanya kupu-kupu bersayap patah, tapi aku akan membawa terbang ibuku ke tanah suci.